Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat tafa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur di malam hari ini bisa melaksanakan ibadah salat tarawih bersama di malam yang ke-21 Alhamdulillah kita dari awal sampai saat ini masih ikut serta sebagai finalis. Maka ini yang terakhir 10 hari terakhir ini adalah sebutannya para finalis yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua adik-adik itu bisa sampai ke garis finish. Biasanya ini sudah finish ini yang sudah ada tanda-tandanya itu remes. Jemaah yang lain di barisan yang lain itu pada menghilang, saya tidak tahu mana. Semoga kita lakukan dalam kebaikan, kesehatan, dan mudah-mudahan bisa kembali ke pangkuan mushola taqwa. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri saudara kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pejuang risalahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 malam hari terakhir kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya kita dicari 10 hari terakhir. Kalau mungkinlah 3 fase Ramadan itu ada hadis dhaif, tapi hadis yang 10 hari terakhir ini adalah hadis yang sahih, gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, yaitu itu minan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah secara fisik kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam, kalau ahli kesehatan itu detoksin atau apa namanya, puasa itu menghilangkan segala macam racun-racun dan segala macam penyakit-penyakit dan segala macam obat yang kolesterol tinggi, rendah, segala macam, insya Allah akan sembuh dengan puasa, gitu kata ahli kesehatan. Maka sumutasiku, maka puasa kalian, maka kalian akan sehat insya Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lemes puasa, ya wajar namanya juga puasa lemes. Siapa yang bisa bertahan, insya Allah akan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjarannya langsung, gitu. Itu orang-orang yang berpuasa. Makanya bapak-bapak bertahan meskipun sakit-sakit, capek-capek dalam tarawih, insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang luar biasa senangnya, sebagaimana nanti kita ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa secara maknawi kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kita sebagai manusia itu di bulan Ramadan sebagaimana kain dibersihkan. Kita sedang dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam, seperti kata Ramadan sendiri artinya Roma, artinya dibakar dosa-dosa kita, dibersihkan segala macam dosa-dosa kita, kecil maupun sedang, yang besar harus bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita, sebagaimana para ibu-ibu kalau pagi-pagi atau sore nyuci pakaian itu tidak sederhana. Ya, ibu-ibu kalau nyuci pakaian itu direndam dulu ya, biasanya ya, direndam seminggu sampai bau tuh, pakai rinso sekilo. Itu sampai airnya sampai butek banget, udah bau tikus mati, nah baru dibuang, baru kemudian dimasuki tempat mesin cuci, pluk-pluk, nah, kasih deterjen lagi, diolah, buat cuma sekali kan mesin cuci muternya kan. Sekarang pakai mesin cuci semua, aku masih gelesan, dapat hadiah mesin cuci gelesan, gitu ya. Nah, paling murah itu. Masuk mesin cuci diputer, bukan cuma sekali, kasih deterjen lagi, puter lagi. Apakah selesai? Tidak. Setelah dicuci, dibilas 3 kali. Setelah 3 kali dibilas, kemudian dikeringkan. Keringkan ya? Oh, dikeringkan gitu sampai pada copot kadang-kadang kancingnya ya. Bapak-bapak kehilangan kancing itu gara-gara mesin cucinya kagak beres. Harus segera diganti pakai manual. Nah, setelah dikeringkan itu dikasih pewangi lagi. Kemudian setelah itu ibu-ibu peras apa enggak? Diperas ya sudah bersih, bagus, rapi, diperas lagi. Gitu.
itulah kita seperti itu di dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikuras sedemikian rupa energi kita demi memperoleh kebersihan, terutama di bulan Ramadan ini ya. Beraktivitas yang banyak supaya kita memperoleh kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperas, kemudian biasanya itu ya jebrak gitu, biar ada semut, kuman-kuman itu hilang. Baru kemudian dijemur, panaskan itu seharian penuh. Pas tengah hari hujan, nggak jadi deh. Dijemur lagi besoknya, gitu. Dijemur berkali-kali. Setelah kering apa bisa dipakai? Tidak. Setelah kering, diapain Bapak Ibu? Taruh dulu, nunggu ngantri di setrika. Setelah ngantri di setrika, satu-satu di setrika. Apakah sudah selesai setrika? Enggak, dilipat dulu. Setelah dilipat dulu, kemudian ditaruh di lemari. Apakah langsung dipakai? Enggak, nanti dulu. Ya, baju yang bersih dulu dipakai dari sini. Kalau sudah habis nanti 2 tahun lagi baru dipakai itu sama bapak. Saking banyaknya baju. Nah, kalau bapak di daerah ini sederhana ya. Saya lihat bajunya putih lagi gitu. Memang baju itu aja. Baju banyak banget yang ada ya. Sama putih, besok putih abu-abu, besok putih merah. Serusin. Ya, tapi baju mah tinggal putih, abu-abu, putih. Nah, boleh sekali nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bajunya bisa dipakai, disemprotkan wangi, pakai wangi. Nah, itulah kondisi kita di dunia ini penuh dengan salah, khilaf dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirim kita melalui masa-masa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirim kita, setiap kita tanpa kecuali, kecil besar, tua muda, miskin kaya, mau santri mau ustaz, mau rakyat jelata, semuanya akan mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita patut bersiap-siap. Mampirnya kita yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan matikan kita dalam kondisi yang luar biasa sakitnya, mati seperti utus pedang 1000. Setelah itu dikubur dulu, dikubur selama ratusan ribu tahun. Kalau yang sudah jutaan tahun, kalau masa dinosaurus, kalau masa kita yang paling berapa ratus tahun begitu. Nunggu sampai namanya hari kiamat. Itu juga begitu, baju kotor direndam dulu sampai bau bangkai dulu, baru nanti dicuci. Direndam dulu, kita nunggu dulu sampai hari kiamat. Di mana itu? Di alam barzakh. Kalau kita orang soleh, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semuanya soleh-solehah ya. Itu nunggunya seperti orang tidur sebentar, tahu bangun, nah gitu kan. Mimar khulina hadza. Oh sebentar lagi ya, oh cuma sebentar ya. Nah, tapi kalau orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik itu seperti lama banget, ya Allah lama banget ini ya. Kenapa? Karena siksa. Namanya siksa kubur. Kalau bapak-bapak ibu dapat nikmat kubur, amin ya Allah. Nikmat kubur, jadi sebentar aja. Oh sebentar doang sih. Nah gitu biasanya bapak-bapak ya. Ibu-ibu kalau lagi makan enak, tahu bangun, aduh menyesal tuh. Ya Allah lagi makan enak bangun. Nah, gitu kan. Nanti tidur lagi, ingin beda dikejar setan. Jadi bangun begitu. Jadi bapak-bapak ibu kalau lagi mimpi enak, tahu bangun itu nyesal gitu kan. Demikian juga orang yang sudah meninggal, dapat nikmat kubur enak, tahu-tahu udah kiamat tuh, udah kiamat aja sih, nggak terasa. Tapi kalau disiksa, dijemur panas, lama banget ya, nah itulah. Sama kita juga begitu ya. Kemudian setelah hari kiamat menunggu di sana di padang mahsyar ribuan tahun, ya nggak sebentar, itu nunggu dulu tuh. Baju dicuci itu lama, dikeringkan itu lama banget. Setelah itu baru dihitung satu-satu, masing-masing kita itu juga ribuan tahun. Itu namanya kita waridu semuanya akan mampir ke tahapan-tahapan neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lalui, kita harus lalui. Maka Allah selamatkan kita. Fa'anqadhahu minha, Allah selamatkan kita dari neraka itu. Dengan cara apa? Kita banyak puasa, insya Allah akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh amal-amal ibadah dan amal-amal baik kita. Yang baca Qur'annya akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sholatnya akan Allah tolong, yang berukhuwahnya akan Allah tolong, yang mengajinya akan Allah tolong, sampai dengan nanti yaumul hisab. Itu bukan selesai juga.
7, apa namanya itu, titian rambut jumlah 7, tipis banget. Kalau kita nggak ada